Mitra bisnis netizen mengkritisi tidak kompaknya dua lembaga terkait informasi kemungkinan cuaca buruk di kawasan Jabodetabek di akhir tahun kemarin. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memprediksi hujan ekstrim dan badai dahsyat yang bisa menyebabkan banjir di Jabodetabek. Sementara BMKG mengatakan potensi badai dahsyat akan menjauh dari Jabodetabek dan bergeser ke arah Papua. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi digital sekaligus dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia, Firman Kurniawan. Baik Pak Firman, bagaimana Bapak melihat kasus ini yang sebenarnya berawal dari sebuah cuitan di media sosial, Pak? Ya, sebetulnya tidak bisa dicegah ya, seorang ilmuwan menyampaikan hasil penelitiannya, kemudian karena hasil penelitiannya dia lihat bisa mempengaruhi kemaslahatan umum, kemaslahatan masyarakat, dia kemudian menyampaikan informasi tersebut sebagai peringatan. Nah, kemudian hal yang penting di situ dia berbicara berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan ada disclaimer-nya. Nah, itu hal yang tidak bisa dicegah. Nah, dalam hal kemudian terjadi perbedaan dengan BMKG, itu kan tanggal 27 di tweet, tanggal 28 mulai diamplifikasi oleh media konvensional lewat media sosial di Instagram dan sebagainya, yang kemudian orang menjadi paham, oh akan ada ancaman badai dan sebagainya. Nah, mestinya justru media konvensional harus menahan diri bahwa ini adalah tweet pribadi, bukan tweetnya lembaga, dan kemudian harus merujuk lembaga mana yang sebetulnya mempunyai kewenangan untuk menginformasikan kejadian yang sifatnya rutin sehari-hari. Nah, kemudian ketika dilacak misalnya ketahuan bahwa itu adalah BMKG, ya dia harus merujuk ke BMKG. Bagaimana dengan adanya tweet seperti ini? Menurut BMKG, apakah potensinya memang benar atau bagaimana pendapat BMKG? Jadi seperti itu. Jadi tidak secara serta-merta ada sesuatu yang menarik, kemudian diamplifikasi, yang kemudian justru menimbulkan kehebohan. Itu yang terjadi, Mas. Karena ini sebuah cuitan di media sosial, kan berarti bisa dibaca dan disebarluaskan oleh masyarakat umum, Pak. Nah, justru itu harus ada sebuah institusi atau sebuah termasuk dalam hal ini perlu dibantu oleh media bahwa lembaga yang berwenang secara struktural untuk menyampaikan informasi publik itu ada dalam urusan cuaca BMKG, sehingga ketika seorang peneliti BRIN menyampaikan hal tersebut berdasarkan risetnya, itu perlu kita konfirmasi kepada lembaga yang berwenang, bukan semakin mengamplifikasi. Bahwa masyarakat itu khawatir dengan ancamannya, bahwa masyarakat itu kemudian harus berwaspada, nah justru itu harus dibantu oleh media, termasuk mungkin pejabat publik, bahwa ada lembaga yang berwenang untuk itu. Rasanya seorang ilmuwan mempunyai kewajiban etis untuk menyampaikan hal yang dia ketahui, terutama ketika itu menyangkut keselamatan. Nah, itu tadi kuncinya adalah berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan ada penjelasan-penjelasannya. Jadi kalau mereka dilarang atau dicegah untuk menginformasikan, rasanya justru tugas ilmuwan jadi tidak tersampaikan. Seperti itu, Mas. Bagaimana jika media konvensional baru mengangkatnya setelah viral duluan di media sosial, Pak? Nah, sama seperti apa yang dilakukan oleh media konvensional menghadapi hoax. Hoax ini kan sudah menyebar luas. Nah, kemudian ada fasilitas untuk menguji apakah sebuah informasi benar atau tidak. Kemudian disampaikan secara menggunakan media konvensional mereka bahwa itu hoax. Nah, sama seperti ini. Bahwa informasi tersebut bukan berasal dari institusi yang berwenang. Kita perlu mengkonfirmasi kepada institusi yang berwenang. Nah, itu jadi diajak publik ini untuk paham. Jadi bukan tambah dibuat mempercayai atau diperkuat oleh media konvensional untuk menerima informasi tersebut. Demikian pakar komunikasi digital sekaligus dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia, Firman Kurniawan. Saya Ari Yudhistira.